hal-hal seperti ini bukan sesuatu hal yang yang baik dan benar gitu ya, walaupun itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri, karena sanksi hukumnya sudah ada, Bu. Ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah ketika orang terdekat melakukan penganiayaan, itu hukumnya hukumannya lebih berat lagi. Bukannya makan jadi dari mana, Bu, tapi maaf, anak kecil itu ngomongnya konsisten. Dia ngomongnya konsisten. Saya tanya berkali-kali, jawabannya selalu sama, dijedotin ke lantai. Tidak, saya mau ngomong apa coba kalau anak itu seperti itu? Saya nggak ngejodohin itu kayak gimana, pas harus berarti yang Ibu lakukan sama dia, cubit. Mencubit kemarin pukul. Ibu mencubitnya kayak gini sampai sebanyak satu badan. Oke. Kalau menasihatin aku gimana ya baiknya? Kami terpaksa ngebahas gimana ya Pak ya baiknya? Enggak, pertanyaan saya maaf ya Bu. Ibu nyubit dalam keadaan sadar apa enggak? Karena satu badan loh Bu, ini sampai gimana sih Mbak? Kesel, saya bukan gimana emang kayak saat itu Bu. Semuanya gitu. Gimana begitu? Sih? Iya. Gimana nyubitnya Nak? Coba Nak, nyubitnya gimana? Coba, gimana? Gimana sih? Oh, gini. Makanya banyak. Makanya banyak satu badan. Soalnya kalau ibu konteksnya cuma cubit gini doang. Ini bukan cubit. Ini tuh. Kayak gini mah Bu. Nih. Iya. Maaf ya Bu ya. Itu dikerauk Bu. Tuh. Gimana sih Nak? Ini dalam loh Bu, dari tanggal 11 November sampai sekarang. Ya itu benar tanggal 11. Saya ingat soalnya video yang saya terima dari 11 November. Ya, aku benar itu 4 hari. Aku kerja benar, aku mencubit Mak. Tapi kalau yang lain nggak ada lagi sejak aku di Pak Haji Bu Haji datang menasihatin selaku apa sebagai orang tua juga sama yang punya juga menasihatin sahabat ya kamu. Iya Bu, sabar saya. Ibu ada masalah apa sama suami? Kalau masalah keadaan ekonomi sama ya beliau waktunya nggak ada gitu, maksudnya dia ke kampung saya semua saya yang harus semuanya harus kayak gini Pak, kita harus kayak gini Pak, kayak gini, jadi saya gitu. Kemarin juga habis ke psikiater Bu sebelum waktu itu jantung saya sakit, sekarang saya kena pembengkakan jantung habis lahiran jantungnya nyarisnya kontrolasi sampai dokter kenapa ya saya cepat sekali kenapa ya. Perannya suami di dalam ibu di dalam rumah seperti apa? Berbagi peran apa enggak? Ya terkadang ada atau kadang-kadang saya juga suka kayak gitu. Aku nggak tahu. Apalagi buat makan sih terus sekarang aku seruput banget. Aku masih dekat ya hamil baby. Di situ aku seruput banget pas lahiran. Nah dia anak ini asis sama pengasuhnya. Tapi saya berniat ambil karena saya nggak sanggup lagi buat bayar pengasuh, karena kemarin bekerja berdua saya masih sanggup bayar. Setelah saya berhenti gaji 4 kali 400 4 kontrakan 27 saya harus makan otak di sana. Jadi kelas saya yang urus apa kita sama-sama jabar daripada bayar pembantu itu 2 juta Pak nggak ada sesuatu sedikit pun nggak ada sesuatu badan anak ini Bu, demi Allah nggak ada. Dia datang ke pengasuh lari, saya lagi tidur, saya lagi ambil gede apa? Si kecil, dibilang lari-lari nih. Si pengasuh bilang, kamu diapain mami kamu? Saya lagi tidur siang, demi Allah tak sedikit pun saya. Gini. Gitu.
sedih saya ya, jadi gini ya, berarti kan ini kita udah tahu ya Pak, berarti memang ada perlakuan kekerasan terhadap anak yang ibu lakukan. betul Ya, jadi kalau disanksi hukum memang itu sudah melanggar, ibu sudah melanggar. Ya, jadi memang harus ada konsekuensi nanti yang harus ibu dapatkan. Itu karena kalau kami di Komnas Perlindungan Anak itu tidak boleh ada orang tua atau siapapun orang dewasa melakukan kekerasan terhadap anak dalam kondisi apapun. Tadi ya Bu, saya bilang, saya mau tahu latar belakangnya ibu kenapa melakukan hal ini kepada ini. Ya, tadi kan berarti ini mungkin nanti ada suaminya juga Pak, kita ambil ya. Nah, terus kalau saya menilainya ini sekarang ini karena ini trauma Bu. Ya, kenapa dia tadi saya tanya nggak mau balik ke rumah? Karena dia takut. Dia takut sama ibu. Dia nggak mau balik ke rumah. Nah, artinya apa? Anak yang usia 4 tahun, benar ya? Ini usianya 4 tahun. 5 tahun. Mau 5 tahun. Artinya ketika dia dilakukan kekerasan terhadap sama ibunya atau sama bapaknya sekali, 2 kali, itu akan mengingat roh dia. Jadi kalaupun ibu nggak ngapa-ngapain, ketika ditanya orang pasti dia akan bilang, aku tadi dicubit sama ibu aku dipukul sama ibu. Itulah anak ini. Ya, jadi apa yang ibu lakukan, apa yang ibu katakan itu tertanam baik di dalam pikirannya Inara. Gitu. Jadi saya melihat tadi begitu tadi saya datang, ya karena kemarin ada di rumah aman kita di rumah Mbak Nati juga. Jadi emang ini pada saat tadi cerita sudah dia memang takut, dia takut sama ibu, dia takut kembali, dia takut pergi. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kami di Komnas Perlindungan Anak ini datang. Ya, tapi nanti hari ini kita harus bermusyawarah dulu. Ya, tapi saya ingin nanti dengar juga dari suami ya Pak ya, karena saya dengar ibu kan baru pindah juga nih. Tadi saya tanya Pak RT juga belum ada informasi baru selesai juga. ngangkat barang kami tadi habis subuh Bu. Ya, jadi kalau kita di Komnas Perlindungan Anak sebenarnya kita bisa menuntut ibu gitu, karena walaupun ini anak ibu ya, tetapi anak-anak semua itu adalah anak-anak yang dilindungi oleh di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tidak boleh ada satu orang dewasa pun dengan alasan apapun melakukan kekerasan terhadap anak. Gitu Bu, karena saya bilang karena ada sanksi hukum yang sangat berat itu, apalagi tadi yang saya bilang yang tidak saya bisa toleransi adalah tadi ada lukanya nih di tubuh ini nggak cuma satu, karena banyak di seluruh tubuhnya dia gitu. Iya gitu ya Bu. Nah, jadi hari ini datangan kita dalam keadaan mediasi dulu ya, nanti dengan suami, tapi ini disaksikan oleh pihak keamanan, disaksikan oleh pihak lingkungan ya Bu ya. Jadi saya juga minta kepada masyarakat juga, siapapun ya, ketika ibu mau semarah apapun dengan kondisi ekonomi terhimpit apapun, itu bukan urusan anak-anak, itu adalah ibu dan suami gitu. Jadi ini yang kami khawatirkan di sini. Jadi makanya kami taruh dulu di rumah aman sampai nanti dia punya keinginan, dia berkeinginan untuk pulang, nanti kita antarkan pulang. Tapi nanti saya tunggu bapak dulu. Ya Bu ya, jadi sekarang Inara ada di perlindungan kami di Komnas Perlindungan Anak. Ibu boleh datang. Ibu ketika nanti Inaranya mau ketemu mau pulang kita antarkan. Tapi untuk saat ini kondisinya Pak, jadi memang tidak mau kembali. Itu ya, karena tadi mungkin masih ada luka. Makanya tadi saya bilang ini kan kita belum dampingan psikolog Bu. Nanti kita datangkan psikolog, kita temukan dulu, kita ambil dulu asesmennya Inara, kita ambil juga asesmen dari ibu ya yang melatar belakang ibu melakukan kekerasan itu seperti apa. Kalau tadi sih secara gambaran umum sudah saya lihat ya, memang ada tekanan-tekanan ya, tekanan mungkin kurangnya komunikasi dengan suami, ada tekanan ekonomi dengan himpitan yang asuhan anak yang begitu banyak 4 orang ya, dengan pekerjaan yang belum menentu. Itu tadi, tapi saya berharap kejadian ini nggak terulang lagi.
Iya ya Bu ya, ini banyak disaksikan nih sama warga gitu ya. Iya, terus jangan ngerasa wah nanti malah jadi sama Inara nih, jadi kesal nih gara-gara Inara nih gitu. Enggak. Sudah saya ikhlas. Nah, jadi ini ya betul, karena hari ini Ibu diingatkan. Ya, Ibu tidak boleh melakukan, walaupun ini anak sambung atau anak apa, ya semua anak yang hadir di keluarga Ibu itu bukan punya Ibu. Itu Allah hanya titipkan kepada Ibu. Jadi Ibu tidak boleh memperlakukan hal ini kepada anak-anak. Ya, jadi nggak boleh ada dibeda-bedain. Mau ini anak sambung, mau anak kandung, atau jangan dibeda-bedain. Iya, gitu ya Bu ya. Itu Pak RT ya dari saya ya. Jadi paling nanti kita tunggu suaminya. Ya, kalau memangnya nanti mediasinya mau seperti apa, ya kita serahkan. Tapi kalau saya sih harus ada dampingan psikolog dulu Pak. Ya si ibunya ini, karena mungkin ada tekanan-tekanan yang saat ini nggak bisa dikemukakan, harus personal ya, jadi nggak bisa di banyak orang seperti ini, karena ini pasti ada melatar belakangi setiap kejadian orang tua ataupun ibu melakukan penganiayaan pada anaknya, pasti ada latar belakangnya apa. Nah itu yang harus kami cari tahu. Ya, jadi mungkin proses hukum belum kita lakukan. Ya nanti masih ada. Nggak sabar ya, cukup sampai di kita semuanya. Saya menyadari waktu itu saya tetap harus luas sabar saya harus ikhlas, lebih kuat lagi. Ujian ini bukan sebelumnya saya juga pernah terbarat almarhum suami saya ditinggal. Saya harus fight untuk anak-anak saya umur 2 atau 3 tahun yang sekarang SD sampai saya bisa 9 tahun. Iya. Jadi nanti yang diambil asesmen bukan punya Inara, tapi ada anak ibu yang pertama, yang itu ya. Yang kedua, yang kakaknya, yang kedua itu nanti kita ambil keterangan juga, supaya nanti bisa kami cross check dengan lengkap apakah juga mengalami kekerasan atau tidak. Ya, jadi supaya itu tidak dilakukan lagi oleh ibu dan bapak. Gitu ya Bu ya. Jadi itu yang dari kami di Komnas Perlindungan Anak ya. Tapi kalau ini sampai terjadi lagi, kami akan memproses Ibu ya. Kita akan proses Ibu ya. Siap. Kita akan proses Ibu ya. Siap. Itu. Jadi buat kami sebetulnya ini nggak bisa dinegosiasi sebetulnya. Tapi karena saya lihat latar belakangnya Ibu tadi, ya ada anak, terus kemudian ada hal-hal yang lain yang itu juga harus kami ambil dulu keterangannya. Nanti kita datangkan tim psikolog ke tempat Ibu ya, supaya Ibu diambil keterangan dan ambil asesmennya dulu dengan lengkap. Nanti setelah itu baru ada hasil. Setelah itu nanti baru kita informasikan kepada masyarakat. Sebenarnya di sini juga menyalahkan kami juga nggak semuanya, beliau juga udah berusaha, mungkin saya lebih shock tiba-tiba terbalik banget terus numpuk semua. Mungkin ya saya juga nggak nyalain beliau juga sih sebenarnya Bu, mungkin beliau juga capek kerja 100%, beliau juga nggak salah gitu. Cuma itu saya kembali ke saya lagi bikin lebih dekat lagi, lebih luas lagi gitu, lebih luar biasa lagi saya dari yang sebelumnya diuji sama yang pertama almarhum gitu. Ini sangat luar biasa tempatnya sangat. Cuma di situ saya harus belajarnya harus kuat. Mungkin alhamdulillah saya masih dibimbing Allah, tidak memutus mengambil sikap yang bodoh, mengakhiri diri aku sampai tidak waras. Mungkin keadaan saya setengah waras Bu, tapi saya lihat anak-anak saya butuh saya gitu. Saya pengen lihat mereka sukses juga kan. Pokoknya saya pesan Ibu jangan melakukan hal itu lagi. Siap, ya. Dari pihak kepolisian ada Pak? Sudah. Dari Pak RT ada Pak? Mau menyampaikan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua lingkungan DPRD 05 hanya berpesan terutama keluarga saya, terutama pendatang yang tinggal di sini, ini mohonlah bila mana
sudah tinggal di sini 1 hari 1 malam, itu kan diwajibkan lapor. Namun kayak ibu kan sudah hampir 1 bulan barulah lapor kemarin itu membagikan kakak sama KTP. Ya, dan itulah setelah ada kejadian begini, setelah ada viral. Sebelum-sebelumnya pada mengabaikan dan dianggapnya apa sih kan gitu. Makanya saya mohon kepada seluruh lah, bukan hanya ibu aja yang sudah kejadian, tapi seluruh warga yang sudah masuk di lingkungan kami ya mohon dengan hormat supaya langsung lapor diri, karena peraturannya 1 kali 24 jam aja udah sering lapor, itu tamu kan gitu. Apalagi ibu tinggal di sini, setelah kejadian begini tetap lingkungan yang bertanggung jawab. Kan gitu Bu ya, tidak hanya untuk ibu aja sebenarnya. Iya, maaf ya Pak sebelumnya, karena sebelum kami ke ibu kontrakan yang mendatakan. Ibu pindah-pindah berarti tempatnya. Baru kami karena kakak sama di sini kan sekolahnya disupport sama PGRI. Jadi tadinya anak-anak saya sama adik saya titip karena kami payah banget. Saya ngambil bertiga sama Biskai, Inara sama suami di Karatini, cuma kayak batin saya sedih anak yatim ini kan jauh. Makanya saya, ayo kita pindah, kita ngumpul lagi. Sebenarnya kejadian ini Mbak, kejadian ini kalau informasi masuk dari warga itu hanya bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Iya Pak. Sudah beberapa hari ibu terjadi kekerasan pada anak ini. Itu informasi dari iya Pak RT, itu sering terjadi, sering dikurung, kalau itu dicubit, dicakar. Kalau dicakar itu informasi dari warga juga, makanya luka ada luka baru, ada luka lama. Kan gitu ya, saya mohon lah kan kepada siapa aja, nggak aja ke ibu. Setelah kejadian begini, lingkungan lah yang kita yang jadi tanggung jawab, lingkungan, ada apa lingkungan gitu ya. Dari Bapak ada Pak, silakan. Babin. Pak Babin ada, Pak RW ada. Ya, saya menambahkan saja yang sudah sampaikan Ibu dan Mbak RT. Ibu apa namanya? Ibu dengan siapapun anak-anak tidak boleh memperlakukan. Saya lihat di Inara ini sudah diperlakukan yang tidak semestinya sama ibu ya. Kemarin saya tanya sendiri tentang makan pun mereka dikasih makan nasi yang sedikit. Saya masih lapar. Saya kemarin harus keluar air mata saya. Betul. Kita Pak, Ya, keadaan bukan ini saya tunggu gantian saya tadi Bu bicara, saya nggak bicara. Ini anak sudah diperlakukan sebenarnya tidak sehari 2 hari, tapi saya sendiri baru tahu kemarin malam saya di WA sama ibu kosnya. Saya baru lapor sama Pak RT, temuin Pak RT koordinasi, Bu ini sudah datang. Ya, mohon pesan Bu ya kepada siapapun itu dilindungi oleh perlindungan anak dan negara pun melindungi. Inara mau pulang ke rumah Mami apa mau kemana? Tambahan dari Babin. Mau ke rumah tante. Tante siapa? Oh, maunya di sana. Di mana Pak? Boleh nggak Mami katanya? boleh nggak? Inara nggak kangen. Inara nggak kangen. Gila, Inara kangen nggak sama Mami? Kangen nggak? Tapi Inara nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Oh, kenapa? Nggak mau sama Mami? Kenapa nggak mau sama Mami? Dan nggak Pak. Kenapa nggak mau sama Mami sayang? Sayang. Hah?